Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Berjumpa lagi kita dalam acara Habatus, Renungan Harian Anak. Nah, sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan, buat kehidupan yang baru. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, sebentar kami ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami semua supaya kami dapat paham dan mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang terus memberi pengetahuan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nazar. Nah, kita ambil dari Imamat 27 ayat 1 sampai ke 34. Nah, nanti adik-adik dibaca semua ya ayatnya ya, dari ayat 1 sampai ke 34. Nah, kitab Imamat pasal 27 ini ialah pasal yang terakhir dari kitab Imamat. Nah, di pasal ini kita akan belajar tentang nazar. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih nazar itu apa sih? Nah, nazar itu adalah permintaan khusus kepada Tuhan. Contohnya seperti ini. Ketika adik-adik akan ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan, pastinya adik-adik akan berdoa dan belajar kan. Nah, pada saat berdoa adik-adik bernazar seperti ini. Tuhan, jika nilai saya bagus atau saya naik kelas dan saya lulus, saya akan rajin sekolah minggu, saya akan rajin berdoa, atau saya akan lebih setia lagi. Nah, ketika adik-adik ternyata lulus atau naik kelas atau doa adik-adik terkabulkan, nah nazar itu haruslah dibayar sama adik-adik, harus dipenuhi, harus ditepati. Itulah yang dinamakan nazar, yaitu suatu permintaan khusus kita kepada Tuhan dengan kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan melakukan segala sesuatu lebih baik lagi. Itulah yang dinamakan nazar. Nah, dalam kitab Imamat pasal 27 ini, pada zaman dahulu, pada zaman Musa, untuk membayar nazar ada beberapa aturan-aturan yang harus ditaati. Tidak seperti sekarang ini, di zaman setelah Tuhan Yesus turun ke dunia ini ya, beda. Kalau zaman sekarang, di zaman kasih karunia ini, adik-adik bisa membayar dengan perbuatan adik-adik. Ya, seperti tadi akan lebih setia lagi misalkan kepada Tuhan. Nah, kalau zaman dulu, waktu zaman kitab Perjanjian Lama, zamannya Nabi Musa, ada 3 syarat untuk membayar nazar tersebut. Yang pertama ialah dengan manusia. Namun, karena hanya orang Lewi saja yang boleh melayani di kemah suci, maka korban manusia itu diganti dengan uang. Selain suku Lewi, untuk membayar nazar harus dengan uang. Nah, uang ini dinilai, ya tentunya dinilai, ada nilainya, ada takarannya, ada aturan-aturannya. Jadi nilai uang ini pun juga berbeda-beda yang harus dibayarkan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contohnya, misalkan laki-laki yang berumur 20-60 tahun harus membayar 50 sikal. Sedangkan yang perempuan antara umur 20-60 hanya membayar 30 sikal. Loh, kenapa berbeda? Ya karena secara fisik pun laki-laki justru pasti ya lebih kuat daripada perempuan.
Nah, dari segi umur pun juga dibeda-bedakan. Kenapa antara umur 20 sampai 60 lebih mahal daripada yang masih kecil atau yang di atas 60 tahun? Ya karena memang secara fisik, secara kekuatan pastilah antara umur 20 sampai 60 lebih kuat dibanding yang di atas 60. Nah, itulah yang pertama. Bangsa Israel harus membayar nazar dengan uang, dan itu pun diatur ya cara pembayarannya seperti apa, nilainya berapa yang harus dibayarkan. Nah, yang kedua itu bisa dibayarkan dengan hewan. Nah, tapi hanya hewan yang halal lah yang bisa diterima. Binatang haram boleh dijadikan pembayar nazar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai persembahan kurban. Beda ya, antara untuk persembahan kurban dan untuk membayar nazar itu berbeda. Nah, karena kalau persembahan kurban itu karena khusus, dan itu harus benar-benar hewan yang tidak boleh bercacat, tidak boleh yang sakit, dan hewan ini harus dikuduskan. Nah, sedangkan hewan-hewan yang untuk membayar nazar boleh dari hewan yang tidak halal. Yang dilarang untuk dimakan itu boleh dibayarkan untuk membayar nazar. Nah, misalkan ternyata memang nggak boleh, nah hewan ini bisa digantikan uang, tapi nilainya harus sama dengan harga hewan tersebut. Nah, untuk menetapkan harga hewan tersebut ditetapkan oleh imam ya. Berapanya yang pantas untuk harga hewan tersebut. Nah, yang ketiga, untuk membayar nazar bisa juga dengan harta yang dimilikinya. Sebagai contoh, misalkan bangsa Israel punya rumah atau dia punya tanah, tapi itu pun juga harus ada aturan yang sangat ketat dalam proses pembayaran nazar tersebut. Harta seperti rumah sebetulnya lebih mudah peraturannya. Namun karena ladang termasuk tanah pusaka yang pada tahun Yobel harus dikembalikan kepada pemilik semula, jadinya peraturannya lebih rumit. Tapi intinya, apapun yang dipersembahkan sebagai pembayaran nazar harus kudus agar diterima Tuhan. Jadi kalau zaman dahulu, zaman Musa, untuk membayar nazar ada aturannya yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan uang, dengan hewan, dan dengan harta yang dia miliki. Nah, dalam peraturan mengenai pembayaran nazar diatur bila orang ingin menebus apa yang telah dinazarkan. Namun, anak sulung dari binatang yang merupakan hak Tuhan tidak bisa dipakai sebagai pembayar nazar. Nah, adik-adik bisa dilihat di ayat yang ke-26. Begitu pembayaran nazar dilakukan, maka yang sudah dibayarkan tidak lagi bisa ditebus. Adik-adik bisa lihat di ayat 28 dan 29. Jadi ketika kita sudah membayar nazar, nah kita tidak boleh mengambilnya lagi atau kita tebus atau kita beli lagi. Tidak boleh. Persembahan perpuluhan diatur dengan prinsip serupa. Harus berupa persembahan yang terbaik sehingga berkenan kepada Tuhan. Nah, pada saat itu semua yang diberikan oleh Tuhan, baik persembahan kudus maupun persembahan korban ucapan syukur maupun pembayar nazar, semuanya harus yang terbaik sehingga apa yang sudah dipersembahkan Tuhan menjadi persembahan yang berkenan. Nah, adik-adik, begitu juga adik-adik, jika adik-adik bernazar kepada Tuhan atau adik-adik meminta permintaan khusus kepada Tuhan, hendaklah juga adik-adik memberikan yang terbaik. Banyak bersyukurlah pada saat ini kita bisa memberikan apa yang kita punya, tidak harus dengan aturan-aturan yang terlalu rumit. Misalkan adik-adik bisa memberikan talenta adik-adik untuk pelayanan Tuhan, adik-adik bisa memberikan yang terbaik. Misalkan adik-adik punya uang jajan, adik-adik bisa sisihkan, nah bisa untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi ingat, kalau kita bernazar kepada Tuhan, hendaklah kita harus
membayarnya. Hendaklah kita harus melaksanakan nazar itu, karena nazar itu seperti janji kita kepada Tuhan dan itu harus kita tepati. Khotbah berkata, lebih baik tidak bernazar daripada tidak membayar nazar. Maka yang penting bukanlah ucapan nazarnya, melainkan sikap hidup yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, oke adik-adik, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Nanti setelah doa penutup jangan kemana-mana dulu ya, ada kuis. Disaksikan ya sampai selesai, nanti ada pertanyaan yang bisa adik-adik jawab. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami untuk terus semakin hari semakin giat, semakin rajin untuk belajar tentang firman-Mu. Berkati adik-adik sekalian semua yang akan melaksanakan aktivitas pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, berkati kesehatan mereka semua, supaya mereka makin hari makin setia di dalam kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa ya, ada kuis hari ini. Dadah. Nah, adik-adik, untuk kuis bulan ini disimak ya pertanyaannya ya. Dengarkan baik-baik. Siap? Siapa nama imam besar yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin ibadah di kemah suci? Oh, sekali lagi ya. Siapa nama imam besar yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin ibadah di kemah suci? Nah, adik-adik bisa tulis jawabannya di kolom komentar pada Habatus hari ini ya, tanggal 30 Juni ini ya, di kolom komentar yang hari ini. Dengan format adik-adik tulis nama lengkap, alamat, dan jawabannya ya. Nama, alamat, jawaban di kolom komentar. Silakan adik-adik nanti bisa minta bantuannya kepada orang tua, ke kakak, untuk menuliskan di kolom komentar jawabannya ya. Dan nanti setiap jawaban yang benar akan diundi dan akan mendapatkan hadiah yang menarik dari tim Habatus Gereja Baptis Efrata Bandung. Jangan lupa ya, segera tulis jawaban adik-adik di kolom komentar. Dan adik-adik berdoa, siapa tahu nanti adik-adik yang beruntung untuk memenangkan hadiah dari Habatus. Selamat menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Habatus